mana dari stupa 1 hingga stupa 4 para mahasiswa-mahasiswi ya udah belajar proses merancang bangunan rumah tinggal dari yang sederhana hingga bangunan publik ya. Untuk stupa 5 kali ini lebih ditekankan pada pembuatan site plan karena proyeknya adalah kompleks perumahan. Kawasan perumahan ini lebih dari beberapa hektar gitu ya. Kemudian terdapat beberapa tipe rumah tinggal gitu ya, dari yang sederhana hingga mungkin yang mewah. Biasanya ada 3 tipe rumah gitu ya. Kemudian terdapat juga bangunan komersial, gedung serbaguna, kemudian juga ada RTH-nya. Untuk gambaran dari proyeknya stupa 5 kali ini. Tujuan dari stupa 5 yaitu diharapkan ya mahasiswa mampu merancang suatu kompleks perumahan dimulai dari pembagian kafling yang disesuaikan dengan proporsi dari beberapa tipe hunian. Kemudian perhatikan kaidah perancangan kawasan dilihat dari penghuninya dari berbagai tingkat sosial ya. Kemudian hubungan dari kawasan dalam perumahannya tersebut dengan luar perumahan seperti itu. Difokuskan juga ke sirkulasi baik kendaraan maupun pedestrian ya. Mungkin juga bisa dilihat dari bagaimana pemahaman siswa terhadap isu-isu yang terdapat dalam proyek stupa 5 ini. Untuk output stupa 5 yang jelas adalah site plan kawasan, kemudian ada block plan, nah dari berbagai macam tipe ya, tipe hunian maupun komersial. Terus ada potongan, tapi di sini juga lebih ditekankan pada potongan jalan ya, potongan jalan maupun kawasan. Kemudian ada tampak, kemudian ada perspektif. Perspektifnya bukan hanya sekedar perspektif bangunan, tapi juga terdapat perspektif kawasan. Seperti itu nanti kemudian semuanya itu di layout dalam bentuk suatu poster. Hal yang dinilai dari stupa 5 ini adalah ketaatan program, kemudian sirkulasi jalannya, jalur kendaraan maupun pedestrian, kemudian ruang terbuka hijaunya, persebarannya seperti apa sih, kemudian subdivisi ataupun pengkaflingan. Setelah itu plannya sesuai tidak itu ya dari analisisnya, dari isu-isunya. Setelah itu ada presentasi grafis ya, presentasi grafisnya juga tetap kami nilai. Kemudian yang jelas juga adalah progres dari mahasiswanya. Kita tidak sedang bikin desain rumah tunggal ya, satu orang klien. Kita sedang bikin desain rumah untuk suatu kompleks. Ya. Proses mendesain itu, perubahan akan terjadi sampai kita nggak bisa merubah. Bukan sampai kita dapat sesuatu, bukan udah gitu kita berhenti merubah, enggak. Kita tidak merubah sampai kita nggak bisa merubah. Nah, itu jadi yang harus kita kejar, proses mendesain.